kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh berkesempatan mendengarkan firman-Mu di tempat yang jauh dari Surabaya Tuhan. Untuk kami retreat ini Tuhan, dan kami siap untuk dengarkan firman-Mu di sesi kedua ini. Dan turut campur tangan dalam pemberitaan firman Tuhan, sehingga apa yang kami terima boleh jadi berkat ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Bersyukur sekali oleh kemurahan Tuhan kita ada di tempat ini. Kita meluangkan waktu sejenak, meskipun hanya satu malam. Kita terpisah dari keluarga, terpisah dari orang tua, terpisah dari anak mungkin, atau dari siapapun keluarga. Kita berada di tempat ini untuk kita diasah, untuk kita dibentuk, untuk kita diproses melalui firman Tuhan yang disampaikan dari sesi 1 sampai sesi ketiga, bahkan mungkin sampai besok ketika kita akan pulang. Puji Tuhan, kita hari ini ada di sini. Nama saya Rogi Raharjo. Tuhan juga percayakan untuk saya membantu pelayanan Pak Rizky di gereja kita ini. Saya kalau melihat Pak Rizky ini luar biasa, imannya itu terlalu kuat. Saya mengenal beliau ketika sejak pelayanan pelajar 20 tahun yang lalu lebih kan. Jadi dan polanya sampai sekarang hampir sama. Kalau saya itu biasa bikin program itu saya atur tertata jauh-jauh hari, gini rapat lagi dengan teman-teman, terus bikin lagi agak jauh-jauh hari, disiapkan yang kurang mana dan sebagainya. Tapi Pak Rizky kalau bikin event selalu mendadak, waktu yang cepat, singkat, dan selalu ada saja pertolongan Tuhan sehingga kita bisa ada di tempat ini. Nah, puji Tuhan, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Sehingga yang lain mikir, ya apa danane, jalan enggak gimana? Pak Rizky dengan senyum, jalan aja, berangkat saja. Padahal dia sendiri juga cekot-cekot dari mana dananya, tapi juga semua terselesaikan. Amin. Hari ini kita ada retreat. Kalau di retreat itu sudah berapa kali Pak Rizky? Tiga kali. Dua kali ini ya. Yang pertama sama Pak Imam itu. Oh ya, luar biasa. 2 kali. Saya punya banyak kesan ketika retreat, karena ketika retreat itulah Tuhan juga menangkap saya. Salah satu yang saya tidak lupa, tahun 96 oleh kemurahan Tuhan, sekolah saya SMP 12 mengadakan retreat di YWI Batu. YWI di Batu dekat Kota Malang itu, di atas tempatnya di daerah atas YWI, itu tempat yang bagus, yang terkenal, juga mahal dan sebagainya. Di situ salah satu sesi pembicara berkata, siapa di antara Anda yang di antara kalian, karena waktu itu kan masih SMP semua, dan saya seingat saya masih kelas 1 SMP tahun 96. Tema retreatnya saya ingat pemulihan. Pendetanya berkata, siapa di antara kalian yang mau bersedia melayani Tuhan sepenuh waktu, yang mau menyediakan diri melayani Tuhan, gitu aja, mau menyediakan diri melayani Tuhan. Tentu tidak ada yang berani maju. Karena apa? Belum tahu kedepannya seperti apa. SMP aja belum lulus, apalagi SMA, apalagi kedepannya. Masa mau melayani Tuhan? Tapi di antara orang yang sedikit, saya maju dan saya menyediakan diri untuk didoakan. Dan saya tentu tidak tahu bagaimana ke depan. Saya cuma respon panggilan Tuhan saja. Dan hari ini dari 96 ke tahun 2023 berlalu waktu 27 tahun. Ketika saya menoleh ke belakang, Tuhan panggil saya melalui dia dalam waktu yang tidak terduga dengan cara yang tidak terbatas. Semua kasih karunia Tuhan. Ketika kita komitmen dengan Tuhan, ketika kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, Tuhan pun juga akan sungguh-sungguh dengan kita. Amin. Bersama kita buka firman Tuhan dari Keluaran pasal 12. Keluaran pasal 12. Kalau di ya saya yakin semua sedikit yang bawa kita, tapi dari HP, dan mohon supaya HP dibuka hanya untuk pembacaan firman Tuhan. Keluaran pasal 12 ayat 51. Keluaran pasal 12 ayat 51. Sudah ketemu?
Sudah ketemu, kita baca sama-sama. Keluaran 12 ayat 51, 1, 2, 3. Dan tepat pada hari itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari Mesir menurut pasukan mereka. Kronologinya firman Tuhan ini ketika bangsa Israel ada di dalam perbudakan bangsa Mesir. Alkitab mencatat mereka perbudakan 430 tahun, dan kita tahu mengalami tulah demi tulah. Mereka di situ bangsa Mesirnya mengalami tulah demi tulah sampai akhirnya satu kali semua tulah sudah berhenti, sudah selesai, dan ketika waktunya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, ayat tersebut dikatakan apa? Keluar menurut apa? Menurut apa di situ? Dan tepat pada itu juga Tuhan membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan. Saya membimbing pembacaan, saya punya grup pembacaan Alkitab dan Kejadian sampai Wahyu. Ketika satu kali saya membaca Keluaran 12 ayat 51, saya terkejut. Saya tidak cuma sekedar membaca, saya berkali-kali baca kitab Keluaran, tapi begitu sampai di ayat ini, saya terkejut. Saya berkata, Tuhan nggak salah tulis tak Alkitab ini? Kalau Tuhan yang bicara, Tuhan nggak salah bicara tak? Karena ketika saya uji dengan Alkitab bahasa Inggris, pasukan diterjemahkan dengan kata emis ya tentara, ya pasukan. Terus terjemahan bahasa Inggris yang lain terus infanteris, infanteri ya pasukan berjalan. Kalau infanteri pasukan mereka nggak salah tulis. Mengapa saya berkata nggak salah tulis? Bukankah bangsa Israel adalah budak? Bukankah mereka yang setiap hari bekerja membangun kota Pitom dan Ramses? Mereka setiap hari ini yang dibawa adalah jerami, yang dibawa adalah alat-alat pertukangan, yang dibawa adalah alat-alat untuk mereka membangun kota. Kenapa Tuhan menulis menurut pasukan mereka? Padahal mereka bukan pasukan, mereka tidak pernah perang. Kalau di Surabaya kita akan melihat bahwa mereka ini seperti kuli-kuli tukang bangunan. Yang di bawah itu semen, yang di bawah itu palu, yang di bawah itu paku, yang di bawah itu kapur mungkin. Kalau sekarang ini kita lihat di orang-orang Surabaya, kan kalau kalian baca di cerita Keluaran, mereka membuat jerami, mereka membuat tembok, membangun tembok untuk membuat kota yang dikenal dengan nama Pitom dan Ramses, kota kuat di Mesir. Kok yang tertulis menurut pasukan mereka? Kalau Alkitab menulis menurut suku-suku mereka, masuk akal. Kalau Alkitab menulis keluar menurut kaum-kaum mereka, logis. Nah, itu kok menurut pasukan mereka? Saya kalau baca Alkitab nggak cuma sekedar sambil lalu, saya baca berkali-kali. Kok bisa menurut pasukan? Sampai akhirnya Roh Kudus menyingkapkan sesuatu kepada saya, dan tidak sadar saya menetes air mata ketika tersingkap hal yang baru yang sebelumnya di luar pemikiran saya. Bahkan mungkin ketika orang membaca, ya sambil lalu saja. Oh, bangsa saya keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Sudah, tapi saya bukan orang yang cuma begitu saja menerima. Tapi ternyata ada pesan Tuhan yang luar biasa, ada pesan Tuhan yang tidak biasa, ada pesan Tuhan yang unik, yang menarik dan ajaib dari kalimat orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Poin yang pertama, kalau kalian ada catatan catat, kalau tidak ada ayo ingat baik-baik. Yang pertama, mengapa disebut pasukan? Karena Tuhan mau mengubah bangsa Israel dari nothing menjadi something, dari nothing menjadi something, dari zero to be hero. Dari situ orang yang tidak ada apa-apanya, yang nol, minus, menjadi orang yang luar biasa. Tuhan ahlinya mengubah orang yang dari yang tidak ada apa-apa menjadi luar biasa. Firman Tuhan di dalam 1 Samuel 2 berkata, Dia yang merendahkan, mengangkat orang dari kondisi rendah menjadi kondisi yang dipandang mulia di hadapan Tuhan. Dan ternyata itu yang Tuhan singkapkan buat setiap kita, bahwa mungkin kehidupan kita hari-hari ini tidak ada yang
lihat tidak ada yang memperhatikan, kehidupan kita diabaikan orang, kehidupan kalian mungkin sama orang yang tidak diperhatikan, nggak ada nilainya. Mungkin orang berkata sopokon, tapi di hadapan Tuhan Yesaya pun tidak ada berkata engkau berharga di mataku. Kita berharga di hadapan Tuhan. Mungkin orang lain berkata kamu bukan siapa-siapa, kamu gak terkenal, kamu gak dikenal, ekonomimu rendah, ekonomimu lemah, kamu miskin, gak masuk hitungan. Tapi firman Tuhan berkata, engkau adalah harta kesayanganku. Pancasila disebut harta kesayangan, dan kita adalah Israel rohani. Tuhan berkata kepada kita ketika orang lain memandang kita hina, dia berkata bahwa kamu berharga, kamu bejanaku yang mulia, kamu harta kesayanganku, kamu permataku yang istimewa. Dan itu yang Tuhan bawa kepada kita. Ketika kita di hadapan orang lain, di hadapan manusia, tidak ada artinya. Mungkin berkata, kamu tinggalmu di mana? Kamu gak ada urusan dengan aku, kamu gak ada apa-apanya. Tapi Tuhan yang mengangkat kita menjadi kesayangannya, menjadi pribadi yang istimewa, menjadi pribadi yang mulia dan berkenan, berharga di hadapan Tuhan. Kita yang percaya Tuhan melihat kita berharga dan istimewa di hadapan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Dibuat tepuk tangan biar gak ngantuk dan gak teralihkan oleh guntur, berdet dan sebagainya. Karena kita percaya firman Tuhan lebih berkuasa dari apapun. Amin. Satu kali saya melayani, oleh kasih karunia Tuhan, saya dipercaya untuk melayani orang-orang yang dalam banyak masalah. Jadi setiap hari jemaat yang saya layani ada 250-an orang, tersebar dari Sumatera sampai Papua, Papuanya di Merauke, bahkan sampai di Kabupaten Mapi. Yang nyebrang dari Merauke masih nyebrang lagi pakai pesawat, berhenti bedek. Bahkan ada yang di Malaysia, ada yang di Hong Kong. Yang di Hong Kong ada seorang ibu saya layani, tenaga kerja wanita, TKW. Kalau di Indonesia istilahnya ART, asisten rumah tangga, atau kita dulu mengenal dengan istilah pembantu. Seorang pembantu, dia kerja di Hong Kong sejak tahun 2000. Dia ikut satu keluarga. Keluarganya tentu tidak mengenal Tuhan. Dia seorang pembantu, dia mengenal Tuhan dengan setia. Dia berdoa buat keluarga ini supaya keluarga ini dipulihkan, mengalami kasih setia Tuhan, bertobat, percaya Tuhan Yesus. Dia bukan cuma kerja cari uang, dia berdoa terus hari demi hari, hari demi hari. Tahun 2000 dia bekerja, dan ibunya berkata pada saya, sampai sekarang saya tidak pernah ganti majikan. Orang lain berkata, teman-temannya berkata, pindah majikan yang ini lebih enak, oh yang sini lebih mahal, yang sini gajinya lebih enak. Dia enggak, dia mau ketika bekerja menjadikan kerjawan satu kali saja majikan. Dan Tuhan mempercayakan di satu keluarga ini. Kan tujuannya bukan cuma sekedar cari uang, dia mau jadi berkat. Dia bekerja, dia berdoa, mendoakan. Dan kalian tahu hasil doanya terjawab 15 tahun kemudian. Majikannya sakit, satu kali majikannya sakit yang laki-laki, dan ibu ini mendoakan dan ngomong bahasa Indonesia itu, Bapak, ayo berdoa sama saya, ikut berdoa, kita berdoa pada Tuhan Yesus. Mau ya? Ya mau. Kebetulan majikannya ini bisa bahasa Indonesia, dan ibu ini dia nggak bisa bahasa di Hong Kong sana, dia bisa bahasa Indonesia. Jadi setiap hari komunikasi bahasa Indonesia. Dia mendoakan supaya Tuhan menyembuhkan. Beberapa kali didoakan, puji Tuhan akhirnya sembuh. Karena sembuh, bapak ini menjadi percaya pada Tuhan Yesus. Bukan hanya bapak ini, istrinya juga percaya. Bukan cuma istrinya, anak-anaknya, bahkan sampai seluruh keluarga besarnya. Sebagian besar adik dari suaminya, adik dari majikannya ini percaya sama Tuhan Yesus. Dan sebagian besar dari mereka percaya Tuhan Yesus oleh karena doa dari seorang ibu TKW ini. 15 tahun dia melayani dengan berdoa, tidak dilihat orang,
tidak di mimbar seperti ini, tidak banyak orang yang tahu. 15 tahun bertobat majikan. Bukan Tuhan Yesus itu ajaib. Amin. Bukan cuma itu. Ketika majikan ini sudah bertobat sama Tuhan Yesus, satu kali ibu ini minta liburan, minta waktu izin mau liburan, ikut ziarah ke Israel. Karena waktu itu ada rombongan di gerejanya di Hongkong sana mau wisata rohani ke Israel. Dan ibu ini minta izin selama 12 hari. Dan majikannya berkata, silakan kamu izin, tidak apa-apa, saya yang bayari semua, perjalanannya dibayar, saksa-musa boleh. Setelah itu kembali pun masih bisa bekerja di keluarga itu. Bukankah Tuhan Yesus ajaib? Amin. Ketika kita melayani, ketika kita memberikan yang terbaik, bahkan ketika orang lain tidak melihat, kita bisa melakukan yang terbaik. Tuhan turut campur tangan. Melayani nggak perlu dengan ada di mimbar seperti ini. Ada banyak situasi-situasi, kesempatan Tuhan berikan kita melayani. Lakukan, kerjakan dengan baik. Ibu ini setiap hari Minggu di Hongkong itu ada taman tempat kumpulnya orang-orang Indonesia yang TKW. Betul, betul. Ya, kumpul di situ mereka yang sekedar melepas lelah liburan hari libur di situ. Dan ibu ini gunakan kesempatan Tuhan. Injil ke teman-temannya. Ayo ikut Tuhan Yesus. Ayo ke yang lain juga. Ketemu ke orang-orang, kan gak semua Kristen yang kumpul di taman itu campur. Tapi ibu ini menyampaikan, bahkan ngomong ke saya gak peduli orangnya mau terima apa enggak, tapi saya sampaikan saja. Dan dari yang dia sampaikan di taman di Hongkong itu, beberapa orang datang minta untuk didoakan. Mungkin gak langsung jadi Kristen, tapi ketika sudah disampaikan, selanjutnya menghubungi, doakan saya ya, saya ada masalah dengan majikan saya itu seperti ini, saya ada masalah pekerjaan itu seperti ini, dan dia menjadi terang, mendoakan mereka semua. Tuhan ajar. Amin. Sekalipun sebagai TKW atau ART atau pembantu rumah tangga, tetap jadi terang, tetap jadi sinar. Itu kan kembali ke Hongkong, Ibu Dewi sudah ada yang menunggu di sana siap untuk membantu. Kapan bisa saya cerita tentang Anda? Oh, kalau ke Hongkong kabar saya kami siap untuk mendukung, siap untuk mendampingi. Itu yang pertama. Tuhan itu memandang kita mulia, Tuhan memandang kita berharga. Sekalipun di hadapan orang lain kita nggak berharga, sekalipun di hadapan orang lain kita dipandang sebelah mata, Tuhan memandang kita berharga, mulia dan istimewa. Siapa yang mau dekat dengan Pak Rizky, seorang yang mungkin di sekolahnya waktu itu bikin kekacauan, bikin masalah dan sebagainya, bahkan di tangan-tangannya itu ada banyak tato-tato, sampai dia malu kalau pelayan kemana-mana lebih baik pakai baju lengan panjang, benar Pak Rizky, supaya nggak kelihatan kalau punya tato. Dan dipandang sebelah mata, apa yang masuk pelayanan seperti ini? Tapi dari Pak Rizky, Tuhan memanggil dia untuk melayani banyak jiwa yang mungkin orang tidak mau tangani, orang lain tidak mau melayani. Pak Rizky sudah mau mengambil banyak orang yang mungkin terabaikan, terlupakan, dibuat berharga dan istimewa di hadapan Tuhan. Poin yang pertama saya sampaikan bahwa Tuhan itu mau mengubah hidup kita dari yang nothing jadi something, jadi sesuatu yang biasa-biasa yang tidak dipandang mata, menjadi berharga di hadapan Tuhan. Amin. Dimanapun Tuhan percayakan, dimanapun Tuhan tempatkan, Tuhan membuat kita istimewa. Yang kedua, apa pengertian dari bahwa Tuhan memanggil bangsa Israel menurut pasukan mereka, padahal semestinya mereka ini budak, padahal semestinya mereka ini adalah orang-orang yang bekerja kasar, tapi Tuhan panggil menurut pasukan mereka. Poin yang kedua adalah ada pertobatan. Yang namanya pertobatan itu berbalik 180 derajat dari posisi yang dulunya
di belakang menjadi ke depan. Dari posisi yang sebelumnya di samping kanan ke samping kiri, pertobatan 180 derajat, perubahan yang luar biasa, perubahan yang tidak setengah-setengah, perubahan yang maksimal. Dari budak yang gak pegang apa-apa jadi pasukan yang siap bertempur bawa senjata. Artinya apa? Tuhan panggil kita, Tuhan bawa kita untuk kita meninggalkan kehidupan kita yang lama. Tuhan bawa kita untuk kita meninggalkan kehidupan kita yang dulu penuh dosa. Tuhan bawa kita dari kehidupan kita yang dulu penuh dengan kekacauan, dibawa untuk mengenakan manusia yang baru, dibawa untuk mengenakan kehidupan yang baru, dibawa mengenakan baju yang baru, yaitu baju pertobatan, baju yang merupakan kehidupan rohani yang lebih baik dari waktu-waktu yang lalu. Mungkin yang lalu kita ini orangnya suka ngomong kasar, ngomong kotor, ngomongnya suka ngawur, sembarangan, suka ngomong kosong. Kalau guyon mesti nyakiti orang, mesti membuli orang. Kalau ngomong nyelekit, sinis. Tapi ketika mengalami pertobatan, mulai ngalami yang namanya kalau ngomong mulai memberkati, nggak lagi sekedar ngomongnya sembarangan, tapi memberkati, membuat orang dihibur, membuat orang dikuatkan. Dan kalau berjanji ditepati, kalau ngomong sesuatu itu yang dilakukan, yang dikerjakan sesuai dengan yang dikatakan. Karena mengalami pertobatan menjadi manusia baru. Kalau dulu ketika belum bertobat, kalau pacaran suka mojok-mojok, yang digelap-gelap sambil melakukan perbuatan-perbuatan yang aneh-aneh yang mengarah cabul, ada seperti itu. Tapi ketika sudah bertobat, berubah, menghargai kekudusan. Ketika sudah bertobat, berubah untuk hidup di dalam kebenaran. Ketika sudah bertobat, hidup di dalam kekudusan. Saat kita tinggalkan kehidupan manusia lama kita yang kotor, yang semaunya, yang sembarangan, diganti kita komitmen yang baru. Mumpung retreat, bikin komitmen yang baru sama tinggalkan kepercayaan dulu dan sama hidup dalam pertobatan yang sejati 180 derajat. Pertobat itu bukan 360 derajat, muter lagi jadinya, balik lagi. Banyak orang yang pertobatnya balik lagi, jatuh ke dalam dosa yang lebih parah dari semula. Bertobat meninggalkan kehidupanmu yang dulu, yang suka browsing yang aneh-aneh, mulai bertobat. Yang kalau sehari-hari lebih suka main game daripada bekerja, lebih suka main game daripada belajar, lebih suka main game daripada melakukan hal yang benar, bertobat. Tinggalkan kehidupanmu yang lama. Amin. Oleh kasih karunia Tuhan panggil saya untuk melayani Dia. Sekian waktu yang lalu saya ada di dalam kondisi yang saya itu ada di dalam kubangan lumpur. Menurut saya ada sebagai seorang komunitas penggemar salah satu grup musik. Saya bangga dengan grup ini, saya bangga dengan nama saya, dikenal di seluruh Indonesia. Kalau kalian cari di internet, di Google, masih ada nama saya sebagai seorang yang menggemari salah satu grup musik. Mungkin orang bilang nggak salah kan di situ, tapi saya banyak meninggalkan Tuhan di situ. Saya mulai mengeluarkan banyak uang untuk koleksi kaset, koleksi CD, koleksi piringan hitam, koleksi apapun, dokumentasi dan sebagainya. Saya menjadi ketua komunitas penggemar grup musik ini di Surabaya, di Sidoarjo, Gresik, tapi yang memang Surabaya tapi terkenal di seluruh Indonesia. Saya diliput di TV, di media, di koran, di majalah dan sebagainya. Tapi satu kali saya merasa bahwa segala sesuatu harus saya tinggalkan. Segala sesuatu harus saya tinggalkan. Ketika Tuhan memanggil saya mau untuk mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, tidak lagi setengah-setengah. Ketika kita melayani Tuhan dengan sepenuh hati, namanya melayani bukan berarti berkhotbah atau main musik atau main pujian. Ketika kita membawa orang lain untuk mengalami kasih Tuhan, itu pelayanan kita yang sebenarnya. Beberapa waktu yang lalu kami adakan baptisan di Kontri Sweet Minden. Yang saya baptis 2 orang, satu memang anak saya, tapi satu lagi seorang
dari Muslim, dari Bani Kedah. Dia mengenal Yesus dari mana? Dia itu kan bangunan dulunya, kerja jadi kuli, itu kan bangunan, tiba-tiba nemu Alkitab dan dia buka, dia menemukan satu ayat, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh dunia kekal. Dia nemu Alkitab, ternyata milik bosnya, milik juragannya, dan dia diskusi tentang firman Tuhan, dia menggali tentang firman Tuhan, dan ya bosnya mengajarkan dengan baik. Satu kali dia sudah pindah tugas, sekarang jadi security, banyak sharing dengan saya. Mas, ini artinya apa? Mas, kalau ini maksudnya apa? Dan saya sampaikan kepada firman Tuhan. Sampai satu kali dan kejadian itu dibaptis hari Sabtu 19 November itu, saya membaptiskan seorang yang dia dari lahir adalah dari Bani Kedah, tapi hari itu memutuskan saya mau untuk ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan ragu-ragu untuk menyatakan kasih Tuhan kepada siapapun yang Tuhan percayakan. Hari ini setiap pagi saya bikin rekaman firman Tuhan. Salah satu yang saya kirim adalah seorang yang mungkin dia masih belum Kristen secara agama, tapi hatinya sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dia seorang yang dalam kondisi sakit, memang dari Bani Kedah, tapi dia percaya bahwa Yesus adalah keselamatan. Yesus adalah satu-satunya keselamatan. Ketika saya kirim firman Tuhan, dia tidak menolak, dia terima dengan baik, percaya bahwa Tuhan Yesus mengasihi dia. Amin. Mari kita bergerak kepada panggilan Tuhan yang sempurna. Ketika Tuhan panggil kita, tinggalkan yang lama-lama, tinggalkan manusia lama kita. Kita mengarah pada tujuan. Di sekolah yang biasa nyontek, ngerepek, ayo ditinggalkan. Di sekolah yang biasanya ngomongnya sembarangan ngawur, ayo berubah. Supaya orang melihat bahwa saya ini dilihat, saya ini harus menjadi terang, saya harus menjadi garam, saya harus menjadi berkat. Saya ingat ketika saya SMA, ketika ulangan, yang lain nyuntuh, yang lain saling ngomong ke yang lain, saling mengasih tahu jawaban. Saya duduk bersebelah, saya kelas 1, sebelah saya kelas 2. Satu kali ketika hari keempat ulangan, kan ulangannya 7 hari, ulangan akhir semester. Di hari keempat dia berkata, sebelum ulangan dimulai, saya kok lihat kamu ini enggak nyuntuh dengan seperti yang lain ya. Yang lain belum nyuntuh, kelas-kelas teman-teman sekelas itu nyuntuh semua. Karena kan yang sebelah kiri kelas 1, yang sebelah kanan kelas 2 duduk berdampingan supaya nggak bisa contohan. Ternyata ya bisa contohan semua. Kamu kok bisa nggak contohan? Kok kamu bisa nggak seperti yang lain, ngerjakan sendiri? Kamu pintar ya? Saya nggak pintar mbak, tapi saya Kristen, saya nggak boleh nyuntuh. Terus dia kaget, loh, kamu Kristen? Aku ya Kristen, tapi aku kok nyuntuh? Ternyata dia nggak pernah datang persuruhan doa, nggak pernah datang pelajaran agama. Dia malu sendiri. Mari jadi berkat bagi orang. Poin yang kedua adalah mengapa menurut pasukan mereka, yaitu pertobatan dari budak jadi pasukan, sesuatu yang berbeda. Dan Tuhan bawa mereka mengalami hal yang ajaib dalam hidupnya. Yang pertama, jadi dari budak menjadi pasukan, yaitu berarti dari situasi yang nothing, yang tidak dikenal oleh orang lain, menjadi something, jadi yang ajaib, menjadi yang luar biasa. Yang kedua, dari budak menjadi pasukan artinya pertobatan 180 derajat, meninggalkan kehidupan yang lama, mengarah pada kehidupan yang baru di dalam Kristus. Yang ketiga, yang terakhir, dari budak menjadi pasukan. Apa artinya? Roh Kudus singkatkan pada saya, Tuhan singkatkan pengertian yang baru, yaitu bahwa kita dipanggil untuk berperang. Bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka dipersiapkan untuk berperang. Sudah nggak lagi pegang batu bata, nggak lagi pegang jerami, nggak lagi pegang semen, nggak lagi pegang lulu, nggak lagi pegang kapur. Mereka mulai berperang, pegang senjata. Satu kali di dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir, di belakang tentara Mesir mengejar, dipimpin oleh Fir'aun. Di depan lautan luas yang
kita tahu kalau itu dilewati mereka akan mati, kalau itu dilewati mereka akan tenggelam. Tapi ketika mereka berseru pada Tuhan, kita tahu ceritanya bahwa pada akhirnya mereka berjalan dengan santai di tengah-tengah lautan terbelau yang tersibak di kiri dan kanan, dan mereka berjalan sampai ke tujuan, sampai ke seberang, dan mereka bersyukur Tuhan menyertai mereka, dan bangsa Mesir yang mengejar terkepung dan akhirnya tenggelam di lautan itu. Apa artinya? Tuhan panggil kita untuk berperang, tapi Dia melengkapi kita dengan perbuatan yang ajaib. Dia yang menolong kita. Firman Tuhan berkata bahwa Tuhan sendiri yang berperang bagi kita. Dia akan menginjak semua lawan-lawan kita. Hari-hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih, ketika kita mengalami masalah, mengalami pergumulan hidup, mengalami kesulitan apapun itu, percayalah bahwa Tuhan selalu beserta dengan kita. Namanya Immanuel. Dia selalu menyertai kita sampai kapanpun. Dia tidak akan meninggalkan kita. Karena ketika kalau ada yang berkata besok saya makan apa, itu sama saja menghina Tuhan. Karena Tuhan sanggup memelihara kita dengan cara yang ajaib. Dia sanggup menolong kita. Saya tidak punya pekerjaan, Tuhan sanggup menyediakan bagi kita. Dia sanggup membuat kita mengalami keberhasilan dan keberhasilan. Selama kita mau mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan, kita menjadi pasukannya Tuhan, pasukannya Allah. Menjadi pasukan artinya apa? Kita berperang melawan segala kesulitan hidup, kita berperang melawan pergumulan hidup, bahkan kita berperang melawan kuasa kegelapan, melawan segala sesuatu yang tidak mungkin di hadapan kita. Tuhan akan menolong setiap kita. Tuhan menyediakan pemeliharaan yang ajaib bagi setiap kita. Percaya? Amin. Ada begitu banyak firman Tuhan yang membuktikan bahwa ketika seseorang berharap pada Tuhan, Tuhan menyediakan pertolongan. Saya sering memberi contoh pada sepanjang tahun yang lalu ada satu kisah Daniel dimasukkan ke gua singa. Saya membayangkan kalau Tuhan itu baik, katanya Tuhan itu baik, kalau Dia memang baik dan penuh mujizat, mestinya 1 menit atau 1 detik menjelang Dia masuk gua singa ada perintah batal. Tidak jadi, dan general akan berkata, Tuhan terima kasih, haleluya, Engkau ajaib. Ternyata enggak, dia tetap masuk ke gua singa. Ditutup gua, dimeteraikan dengan cincin dari raja. Enggak boleh keluar, enggak bisa keluar lagi. Sampai besok paginya akan dites, dicek dia masih hidup atau tidak. Dia masuk dalam gua singa. Artinya apa? Sekalipun kondisi mepet, mendesak, orang bilang jatuh tempo, tertekan, tidak ada jalan keluar, Tuhan sanggup menolong kita dengan ribuan cara yang ajaib. Kita punya ratusan persoalan, Tuhan Yesus punya ribuan jawaban, bahkan jutaan jawaban yang tidak terduga. Siapa yang menduga ketika Daniel masuk di gua singa? Singa itu akan menutup mulutnya, dan mereka geleng-geleng kepala, tidak mau menerkam Daniel. Kalau singa sekarang, singa-singa itu akan berkejaran satu sama lain. Singa jantan mengejar singa jantan yang satunya, bahkan sampai nabrak mobil merah, sampai penyok spionnya di Taman Safari. Lihat nggak beritanya? Wah, nggak pernah ada media sosial. Lihatnya gitu. Kan 2 pagi yang lalu ada 2 singa berkejaran di Taman Safari, sampai nabrak mobilnya sampai penyok. Dan bersyukur orang-orang seperti ini yang mobil tabel adalah orang-orang yang sabar, nggak mudah emosi, nggak tersinggung, nggak seperti orang Surabaya. Kalau mobilnya diserempet sudah keluar sambil marah-marah. Tapi di Taman Safari ini enggak, orangnya baik, halus, nggak mudah emosi. Coba dia emosi marah-marah ke sini, ya tentu ceritanya jadi lain. Hari ini ketika kita mengalami situasi apa, Tuhan panggil kita untuk menjadi pasukan. Dia sanggup menolong kita dengan cara yang ajaib. Dia sanggup menolong kita dengan cara yang tidak terduga. Dia sanggup menolong kita dengan cara Tuhan yang ajaib dan tidak terbatas. Amin. Satu kali ada seorang ibu berkata, Pak, saya punya utang ke rentenir 65 juta. Besar sekali. Bahkan dia takut untuk ngomong sama suaminya.
Dia nggak mau, nggak berani, takut dimarahi. Ketika dia sharing ke saya mau doa, berdoa saja sama Tuhan, minta pertolongan Tuhan, apapun pertolongan Tuhan, nggak ngerti tapi berdoa saja. Satu kali suaminya marah dan mengancam untuk berpisah karena begitu banyak tanggungan yang dia harus bayar oleh ibu. Bagaimana suami saya sudah ngancam untuk berpisah? Bagaimana Pak? Ketika saya ajak ayo berdoa, telepon saya doa. Satu kali ibu kemudian menghubungi saya. Puji Tuhan Pak, suami saya mau menerima lagi. Walaupun memang keuangannya belum beres, tapi suaminya mau kembali lagi. Tuhan Yesus sedang bekerja. Puji Tuhan, keluarga ini dipulihkan. Satu kali ada seorang ibu, dia berkata bahwa sudah masuk persidangan perceraian, suaminya cerai, menuntut cerai karena apa? Suaminya ini sering datang ke reuni SMA. Di reuni SMA dia bertemu dengan teman lamanya dan kemudian mereka tertarik dan suami ini, bapak ini meninggalkan istrinya. Sudah masuk ke persidangan beberapa kali. Ibu ini telepon saya, menghubungi saya karena tahu nama saya di Facebook dan dia berkata, Pak, bagaimana? Saya sudah sidang berkali-kali. Saya nggak ingin berpisah, tapi suami saya sudah menuntut cerai, menggugat cerai. Bagaimana, Pak? Saya berkata, ayo kita berdoa saja. Saya doakan terus, bahkan suaminya kadang-kadang nakal, sudah masuk ke sidang gugatan cerai, masih kadang-kadang kalau Sabtu ngajak makan malam. Saya ajak begini, Bu, kalau diajak makan malam, pegang pundaknya, ngomong dalam hati atau pelan-pelan, jangan kedengaran. Dalam nama Yesus, suami pun balik ke aku. Beberapa kali diajak makan malam, jurus yang itu dilakukan, balik ke saya. Dalam nama Yesus. 1 bulan, 2 bulan, hasilnya nggak kunjung membaik. Bahkan dia sampai malu karena ketika bekerja dia harus izin ke atasannya untuk ikut sidang. Terus ngomong ke saya, Pak, saya capek Pak untuk sidang terus-terusan. Saya capek Pak, bahkan malu di pekerjaan izin-izin. Gimana ini Pak? Saya sudah cerai aja Pak. Gitu. Ibu jangan lah, percaya ada pertolongan Tuhan. Nggak ngerti gimana caranya. Singkat cerita, 1 kali lama saya nggak komunikasi lagi, 1 bulan hampir 2 bulan, ibu ini WA lagi ngomong ke saya, puji Tuhan Pak, suami saya kembali ke saya, membatalkan gugatannya. Loh, saya kan berkata puji Tuhan, ucap syukur, tapi penasaran. Kalau boleh tahu gimana Bu ceritanya? Suami saya nggak punya uang untuk bayar pengacaranya, nggak punya uang untuk teruskan bayar gugatannya, nggak punya uang bayar pengacara. Jadi sidangnya nggak bisa dilanjutkan. Akhirnya hakim memutuskan suami kembali kepada istrinya, dan akhirnya mau tidak mau suami kembali kepada istrinya. Mereka bujuk lagi kembali hidup bersama. Bahkan yang dialami adalah lebih indah daripada sebelumnya. Mereka saling mengasihi, istrinya juga akhirnya mengasihi mertuanya, mereka hidup bahagia, saling melayani, saling mengasihi. Bukankah Tuhan Yesus itu baik dan ajaib? Amin. Ada begitu banyak yang bisa kita kerjakan, yang bisa kita lakukan, karena Dia dan Tuhan yang ajaib dan memanggil kita untuk berperan. Yang pertama, dari budak menjadi pasukan, dari kondisi nothing, tidak berdamai menjadi berharga di hadapan Tuhan. Yang kedua, dan budak menjadi pasukan artinya kita mengalami pertobatan yang sepenuhnya, nggak lagi hidup dalam kehidupan yang lama. Teman-teman yang suka nyanyi lagu-lagu sekuler, lagu-lagu dunia, ketahuilah apa yang kita nyanyikan itu bisa terjadi kepada kita sendiri. Karena itu nggak usah nyanyi lagu-lagu yang itu. Saya dulu juga penggemar grup musik ini, grup musik 70-an. Ketika saya sering suka nyanyi lagu-lagu mereka, kalau yang patah hati saya jadi patah hati. Dan ternyata yang mereka nyanyikan, artisnya sendiri juga sering kawin cerai. Jadi saya sudah lagi nyanyi seperti itu. Dan yang ketiga, dari budak menjadi pasukan angin, Tuhan memanggil kita untuk berperang,
melakukan perbuatan-perbuatan ajaib yang gagah perkasa, yang tidak terbatas. Amin. Mari kita berdiri, kita tutup dalam doa, kita berdiri, kita perbarui komitmen kita di hadapan Tuhan. Minta tolong Bapak Jonathan untuk mengirim kita. Pak Jonathan saja. Kita tutup mata, semua buka hati di hadapan Tuhan. Jangan berkeras hati. Saatnya kita datang pada Tuhan. Kita ini budak-budaknya Tuhan. Kita ini dulu budak-budaknya kuasa kegelapan, budak dosa, budak diri kita sendiri, budak dari keegoisan kita, budak dari manusia lama kita. Tapi satu kali Tuhan panggil kita menjadi pasukan-pasukannya Tuhan, pasukan-pasukan yang istimewa, yang berharga. Dan itu adalah kita semua kita. Semua tutup mata, nggak usah lihat teman-temanmu, nggak usah ngobrol sana sini. Meskipun kamu merasa aku ini panitia, semua kita tutup mata. Kita buka hati kita di hadapan Tuhan. Kita merenungkan betapa kasih Tuhan itu ajaib. Kasih Tuhan itu sempurna, luar biasa. Memanggil kita semua yang sebenarnya kita ini sampah-sampah, Tuhan panggil, Tuhan ambil kita dan dimuliakannya di hadapan. Mari buka kedua tangan kita. Kita mengalami kasih Tuhan yang ajaib. Hatimu yang selama ini kosong, hatimu yang selama ini kamu cari kepuasan dari yang lain, kamu cari kepuasan dari seks, kamu cari kepuasan dari tontonan-tontonan, kamu cari kepuasan dari apapun yang kamu lakukan. Hari kita bawa di hadapan Tuhan untuk kita mengalami kasih Tuhan. Kita katakan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadiratmu. Sekali lagi, satu yang kurindukan, satu hal yang kurindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti kehadiranmu. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, katakan, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku ciptakan Yesus, ku mengasihimu. Tangan kanan di dada, katakan, lebih dalam lagi. Tuhan Yesus, melawat setiap kami anak-anak-Mu Tuhan, yang keras hati Tuhan lembutkan, yang selama ini jauh dari Tuhan, Engkau hampir setiap kami, peluk setiap kami Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang memeluk setiap kita, biar Tuhan sendiri yang memberikan kasih-Nya yang ajaib. Ku rindukan Yesus, ku mengasihimu. Katakan sekali lagi dengan aku, lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan. Roh Kudus operasi setiap hati kamu, bongkar setiap kesalahan-kesalahan kami, balut luka hati setiap kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah kasih karunia Tuhan Yesus yang ajaib
menjamah setiap kita, menjamah setiap kalian, memulihkan hati yang terluka, menyembuhkan hati yang dikecewakan. Kita berdiam sejenak, alami kasih setia Tuhan yang ajaib. Kalau tadi siang saling memeluk satu dengan lain, tapi hari ini, malam ini, sore ini, kiranya Roh Kudus sendiri yang memeluk setiap hati kita, menjamah setiap kita, menghampiri setiap kita. Kamu yang selama ini kekurangan kasih, biarlah Roh Kudus sendiri yang mengalirkan kasih di antaramu, memulihkan, menjamah, menyembuhkan, menghidupkan lagi di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, Roh Kudus silakan alirkan kasih-Mu yang ajaib. Kehangatan kasih setiap Tuhan akan mengalir di setiap kita. Tiba-tiba akan terasa sesuatu yang hangat. Itu Roh Kudus yang bekerja atas setiap kita. Dalam nama Yesus. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada, lebih hati yang keras Tuhan akan lembutkan. Yesus ku mengasihi. Kesempatan terakhir hari ini saya mau menanyakan, memanggil, adakah di antara kami hari-hari ini kamu hidup dalam dosa, berputar-putar dengan dosa, kamu jauh meninggalkan Tuhan karena tindakanmu yang semuanya sendiri? Adakah di antara kalian? Gak usah lihat kiri kanan, angkat tanganmu di tempat dudukmu saja. Bahwa kamu selama ini tinggal di dalam dosa dan kali ini mau komitmen lepas, meninggalkan dosamu, apapun itu. Angkat tanganmu dari tempat kalian berdiri saja. Tidak usah maju ke sana kemari. Angkat tangan. Kalau diingatkan bahwa ada dosa-dosa tertentu yang bahkan selama ini mungkin meninggalkan Tuhan, terlalu jauh meninggalkan Tuhan, nggak pernah lagi doa, nggak pernah lagi saat teduh, nggak pernah lagi baca firman, semaunya sendiri. Dan kamu sering juga berkata-kata semaunya, menyakiti orang lain. Angkat tangan. Masih ada lagi, silakan. Tidak usah malu. Karena ketika engkau berani mengangkat tangan, kamu adalah pahlawan. Kamu adalah pahlawan. Mari sama-sama kita berdoa yang mengangkat tangan. Tuhan Yesus, hari ini saya mengaku setiap dosa saya, setiap kesalahan saya. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Selama ini saya sudah jauh meninggalkan Tuhan. Hari ini Tuhan, kiranya Engkau menerima aku lagi. Kasih-Mu yang ajaib menerima aku lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Turunkan tangan. Bapa, Kau mengetahui setiap anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Dengan kerendahan hati mereka mengaku setiap dosa dan kesalahan mereka. Apapun itu Tuhan, yang selama ini menyakiti orang lain, yang selama ini menyakiti teman-teman, yang selama ini menyakiti Engkau Tuhan, hari ini kami ambil komitmen untuk kami menjadi pasukan ya Tuhan. Kami tinggalkan setiap dosa dan kesalahan kami yang terbentuk di pikiran kami, terbentuk di penglihatan kami, terbentuk di perkataan kami, terbentuk di hati kami Tuhan, kecewa dengan orang-orang. Hari ini kami mau meresponi panggilan Tuhan. Kami mau hidup yang benar, hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Karena kami berharga, istimewa, dan mulia. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Menguatkan kami, meneguhkan kami, memulihkan hidup kami. Di dalam nama Yesus. Silakan Pak Rizky.
Ya, silakan dulu. Sudah diberkati.